Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia, dengarkanlah dia. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, perayaan hari ini adalah perayaan yang sangat indah. Kita merayakan hari raya Yesus menampakkan kemuliaannya. Yesus berubah rupa, bercahaya, bersinar, menampakkan kemuliaannya. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema cahaya, kilauan kebenaran, veritatis splendor, kilauan kebenaran. Kita semua diajak dalam doa kita bukan hanya untuk memohon kepada Tuhan, berbagai permintaan, berbagai keinginan kita ini sangat penting. Tetapi yang lebih penting adalah bahkan mendengarkan Tuhan. Kenapa kita perlu mendengarkan Tuhan? Saya akan memberikan 3 alasan. Pertama, supaya kita mendapatkan pencerahan. Kedua, supaya kita mendapatkan kedamaian. Ketiga, supaya kita bersukacita. Penting dalam hidup untuk selalu mendengarkan Tuhan. Di dalam doa, Yesus yang naik ke atas gunung untuk berdoa berubah rupa. Yesus berkilau, dan kilauan ini punya maksud untuk para murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Karena Yesus mau mengajar mereka. Allah Bapa mau membuat supaya identitas Yesus menjadi sangat jelas kepada para murid. Artinya, setiap kali kita berdoa, kita juga diajak untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Mengenal Yesus dan belajar dari Yesus mengenai hidup. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalani hidup dengan baik. Karena dengan mendengarkan Yesus, kita jadi tahu hidup buat apa. Dengan mendengarkan Yesus, kita jadi tahu berbagai prinsip di dalam hidup. Dengan mendengarkan Yesus, kita juga jadi tahu kita harus bertindak apa dalam hidup. Seringkali kita bingung, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini, ada begitu banyak informasi yang kita dapatkan. Tapi pertanyaannya, apakah berbagai informasi ini adalah sungguh-sungguh kebenaran yang kita bisa pegang menjadi pedoman dalam hidup kita? Atau berbagai informasi ini malah buat kita bingung, gak jelas mana yang benar, mana yang salah. Tetapi dengan selalu mendengarkan Yesus, berpegang pada ajaran Yesus, baca kitab suci, rajin mendengarkan ajaran gereja, rajin bawa dalam doa, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih yang menjadi kehendak-Mu? Gak mudah Bapak Ibu, tetapi dengan rajin tanya mendengarkan Tuhan, harapannya adalah hari demi hari kita menjadi pribadi yang hidup dengan pencerahan dari Tuhan. Enlighten, mendapatkan pencerahan. Kebenaran itu indah, kebenaran itu indah. Makanya Paus Yohanes Paulus II itu menulis ensiklikal yang judulnya Veritatis Splendor. Kilauan kebenaran, cahaya kebenaran. Kalau kita tidak hidup dengan kebenaran, kita hidup dalam kegelapan. Kalau kita hidup dalam kegelapan, bagaimana kita bisa tahu apa yang kita harus lakukan dalam hidup? Bagaimana kita bisa tahu arah hidup kita? Kenapa ada banyak orang zaman sekarang bingung? Kenapa ada banyak orang zaman sekarang takut? Karena kebenaran ini terombang-ambing. Apa sih? Bagaimana sih?
kebenaran ini? Makanya tanya sama Tuhan, ya, kembali kepada sumbernya. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dalam Injil hari ini Yesus bercahaya. Yesus mengalahkan kegelapan supaya kita juga bisa mendapatkan pencerahan. Nah, kalau kita udah bersatu dengan Tuhan Yesus di dalam doa, hidup kita juga jadi ada damai. Sering sekali umat tanya sama saya, Romo, gimana supaya hidup saya ini jauh dari ketakutan? Gimana supaya saya bisa melawan berbagai kecemasan dalam hidup saya? Saya kasih doa yang judulnya doa kedamaian hati, serenity prayer. Mungkin Anda udah pernah dengar dari saya. Doanya bunyinya gimana? Tuhan, berilah saya kedamaian hati supaya saya bisa menerima berbagai hal yang saya tidak bisa ubah. Tuhan, berilah saya keberanian, kekuatan supaya saya bisa mengubah berbagai hal yang saya bisa ubah. Dan yang ketiga ini penting sekali. Tuhan, berilah saya kebijaksanaan supaya saya bisa bedain mana hal yang saya nggak bisa ubah, mana hal yang saya bisa ubah. Karena kalau saya nggak bisa bedain, saya berusaha mengubah hal yang saya tidak bisa ubah, percuma, capek hidupnya, dan nggak ada arahnya. Maka kita perlu hidup dalam kebenaran. Tanya sama Tuhan. Dan saat kita hidup dalam kebenaran, ada damai. Karena apa? Karena Yesus, Sang Raja, Yesus yang kita ikuti, ini adalah Yesus yang mencintai kita. Jadi kebenaran ini bukan kebenaran yang menakutkan. Kebenaran ini bukan sekedar konsep-konsep belaka. Kebenaran ini adalah pribadi yang berelasi dengan kita, yang mencintai kita, yang selalu menginginkan yang terbaik buat kita, yang mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya, yang mengatakan kepada para murid jangan takut. Maka karena kita tahu ini Yesus sangat mencintai kita, kita jadi punya damai dalam hati kita. Dalam doa kita, pernah gak dengar, aku mencintai kamu? Dalam doa kita, pernah gak kita merasakan bahwa Allah ini sungguh hidup? Pernah gak Anda mengalami bahwa Allah sungguh nyata hadir dalam hidup Anda? Maka kalau kita doanya itu berusaha mendengarkan Tuhan, selalu tanya sama Tuhan, Tuhan apa kehendak-Mu? Hidup kita juga jadi lebih damai. Mau gak punya hati yang damai? Dan yang ketiga, kita jadi penuh dengan sukacita. Kenapa kita jadi penuh dengan sukacita? Karena kita punya Raja yang luar biasa, yang mencintai kita, yang memberikan kepada kita arah tujuan hidup kita, yang membimbing kita hari demi hari, seperti seorang gembala yang mencintai dombanya, yang membawa semua dombanya ke padang yang hijau, yang memanggil kita untuk ikut serta dalam karyanya, membangun kerajaannya. Seneng gak kalau kita bisa punya sahabat-sahabat, berjalan bersama, berkarya bersama? Kita bukan melakukan banyak hal untuk hanya membuktikan diri kita, supaya aku bisa bilang aku hebat, supaya saya bisa bilang saya paling hebat. Bukan itu tujuannya. Para murid mendapatkan pengalaman yang luar biasa bersama Yesus, di mana Yesus menampakkan kemuliaannya. Karena apa? Karena para murid akan menerima tugas yang sangat berat dari Tuhan Yesus. Para murid akan menyaksikan bagaimana impian mereka hancur. Karena sebentar lagi saat mereka turun gunung, Yesus akan disalibkan.
Tapi pengalaman ini yang kita baca dalam bacaan kedua menjadi sumber kekuatan buat para murid untuk menjalankan tugasnya dengan sukacita. Bapak Ibu, kalau kita lihat gereja itu bisa berkembang seperti sekarang ini luar biasa. Salah satunya tentu adalah karena para murid menjalankan tugasnya dengan baik, dengan sukacita. Maka ada kita sekarang. Mereka berani berkorban. Tentu pengalaman di atas gunung ini menjadi salah satu sumber kekuatan buat mereka. Kita semua diundang untuk hidup dengan kilau kebenaran, cahaya kebenaran. Hari ini ada 9 calon frater yang akan diterima. Nanti Anda akan lihat satu-satu. Kita berdoa buat mereka yang juga sudah mendengarkan suara Tuhan, panggilan Tuhan, supaya bisa menjalankan masa formasi mereka dengan baik. Supaya mereka bisa selalu mendengarkan suara Tuhan. Supaya mereka bisa selalu mengikuti kehendak Tuhan. Bukan hanya mengikuti kehendak diri sendiri seperti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tapi mengikuti Kristus yang adalah sumber kebenaran, sumber hidup, sumber cahaya. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ada satu teladan, satu contoh yang saya rasa adalah contoh luar biasa. Nama pria ini namanya Charles Colson. Dia ini adalah penasehat dari Presiden Nixon. Dia jadi tangan kanan Presiden Amerika, Presiden Nixon, saat dia masih sangat muda. Baru umur 30-an udah jadi tangan kanan dari Presiden Amerika. Hebat gak? Hebat kan? Umur 30-an dia udah di White House. Ini jadi orang sangat hebat, sangat pinter, sangat berdedikasi. Jadi kalau Presiden Nixon tugasin dia, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Dia sangat siap lakukan. Karirnya naik begitu cepat, hebat. Tapi kemudian dia terlibat skandal Watergate. Jadi dia diselidiki. Dan kemudian Presiden Nixon juga harus resign. Presiden Nixon itu udah kepilih yang kedua kali dan kemudian harus resign. Sementara si Charles ini dipenjara. Tapi waktu dia dalam proses masa kritis, dari karirnya yang begitu hebat, kemudian dia mulai dituduh, dia bingung. Karena sejauh ini yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam hidupnya adalah kuasanya, kehebatannya, posisinya. Ini yang memberi rasa aman dalam hidupnya. Tapi saat dia dituduh dan dia mau dipenjara, dia bingung. Dia merasa hidupnya jadi sangat kosong saat itu. Tapi ada seorang sahabat yang ajak dia untuk baca kitab suci. Ada seorang sahabat yang ajak dia untuk baca buku-buku pertobatan. Dia bertobat. Dan salah satu ayat yang paling berkesan buat dia tulis dalam bukunya, itu dari Mazmur 51. Tentang Raja Daud yang bertobat. Raja Daud yang berdosa tetapi bertobat. Dan saat itu dia memutuskan, aku akan ikut Tuhan Yesus. Aku mau mengabdi Tuhan Yesus. Saat itu seluruh anggota keluarganya bilang, dia ini mengalami bagaimana Roh Kudus sungguh bekerja dalam hidupnya. Lihat ya, bagaimana mendengarkan Tuhan, baca kitab suci, itu bisa sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Punya kuasa yang luar biasa. Waktu dia diadili dan mau dipenjara, teman-temannya tanya, kita bisa bebasin kamu lewat jalan belakang. Kamu gak usah masuk penjara. Dia bilang apa? Masuk penjara atau enggak masuk penjara enggak penting.
Buat saya yang penting adalah saya mau melayani Tuhan Yesus. Dan saya bisa melayani Tuhan Yesus dari penjara atau di luar penjara. Akhirnya dia terima keputusan pengadilan bahwa dia harus dipenjara, dan dia sungguh-sungguh dipenjara, baca kitab suci, mewartakan kabar gembira kepada semua yang ada di penjara itu. Bahkan saat dia keluar dari penjara, dia buat pelayanan yang luar biasa yang sekarang dilakukan di berbagai penjara di Amerika. Gimana mewartakan Tuhan Yesus, mewartakan kepada mereka yang ada di penjara bahwa masih ada harapan buat mereka untuk bisa jalani hidup walaupun mereka ada di penjara. Sabda Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Mengalami Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Semoga kita semua juga mengalami pengalaman Tabor, di mana Allah menjadi sangat nyata dalam hidup kita. Allah berbicara kepada kita dan menyampaikan kepada kita semua bahwa Dia mencintai kita dan hidup kita berharga di matanya. Amin.